Ya, baik. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, malam ini mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita hanya terarah kepada Tuhan. Yaitu lewat kebenaran firman-Nya. Malam hari kita akan sama-sama belajar. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iya. Ibrani 11 ayat 1. Kalau semuanya sudah dapat, katakan amin. Dan saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama. Iya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, silakan duduk kembali. Demikian jauh pembaca firman Tuhan. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu dan melakukannya dalam setiap kehidupan mereka. Iya, bacaan kita malam hari ini yang saya ambil dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, saya berikan satu tema bagi kita, yaitu bukti iman. Iya, bukti iman. Iman itu kita buktikan lewat apa? Nah, iman itu kita buktikannya lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, lewat kesetiaan kita, di mana kita berbuat untuk Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, iman, kata iman itu adalah keyakinan atau percaya. Iya, keyakinan atau percaya. Itu bahasa Yunaninya adalah pistis atau pisteo. Nah, pistis atau pisteo yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Iya. Jadi kita harus mendasarkan iman kita itu pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Iman harus kita dasarkan pada Yesus Kristus, atau kita dasarkan pada firman Tuhan. Ya. Jadi kita perlu tahu bahwa iman itu kita harus tunjukkan lewat setiap perbuatan kita, tindakan kita, yang mana kita lakukan dan kita nyatakan lewat setiap kehidupan kita kesehariannya. Jadi kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini saya bawakan, biarlah kita lebih mengerti tentang bagaimana bukti daripada iman itu. Kita harus buktikan. Nah, untuk itu ada 2 poin penting yang kita akan lihat bersama. Yang pertama adalah iman adalah dasar, dan yang kedua adalah bukti iman itu sendiri. Iman itu adalah dasar. Katakan firman Tuhan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengajar kita untuk kita bisa mengetahui secara benar tentang iman kita. Kepada siapa harus kita beriman? Iman kita harus tujukan, tertuju hanya kepada Yesus Kristus atau firman Allah. Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Maka kita harus arahkan iman kita, fokuskan iman kita,
tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Nah, untuk itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dalam bahasa Ibrani aslinya itu sudah katakan bahwa iman itu berarti keyakinan. Orang yakin itu sama seperti percaya. Yakin itu tidak lihat, ya. Percaya itu tidak lihat. Kita percaya berarti kita tahu bahwa ada surga, ada neraka, begitu maksudnya. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada, tapi kita percaya. Kita yakini karena apa? Ada firman. Ia meyakinkan kita tentang firman itu. Nah, yaitu kita baca sama-sama di dalam Roma pasal 3 ayat 22. Iya. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-22. Dasar iman adalah Kristus. Sudah? Saya minta satu orang bacakan ya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Iya. Jadi kita lihat di sini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada kebenaran. Orang-orang percaya itu tidak ada yang bisa membedakan tentang kebenaran dan Yesus Kristus. Orang tidak bisa membedakan tentang kebenaran dengan Yesus. Orang percaya tidak bisa membedakan karena duanya sama. Itu. Jadi kita beriman kepada kebenaran itu, beriman kepada Kristus itu. Nah, itu sudah jelas itu. Jadi, mengapa kita harus percaya bahwa Yesus, kita imani bahwa Yesus itu adalah dasar iman kita? Mengapa kita harus percaya bahwa Kristus itu adalah dasar iman kita? Ya, karena Ia telah menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Itu Roma 3 ayat 26. Ya, Roma 3 ayat 26. Dia katakan sana, karena Ia telah menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah mendasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Maka jelas bahwa kita sudah percaya sungguh-sungguh hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dialah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Dialah yang akan menjadi satu-satunya juru selamat kita. Dialah yang satu-satunya yang menjanjikan tentang keselamatan bagi kita orang yang percaya, yang mendasarkan Dia sebagai iman kita. Itu jelas. Jadi kita harus perlu tahu benar bahwa Yesus itulah yang perlu kita percaya dan kita perlu yakini di dalam setiap kehidupan kita. Dia. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu, kalau kita beriman kepada Kristus, jangan coba-coba kita beriman, tetapi kita ingin mencobai Dia. Kita beriman, tapi jangan kita mencobai. Kadang-kadang orang begini, dia beriman, dia katakan begini. Contohnya, mau angin kencang ribut apapun, dia bilang imani saja, kita pergi. Iya. Atau begini contoh lain, ada lubang dalam sekali atau tebing yang dalam, dia bilang tidak apa-apa, lompat saja. Ketahui bahwa Tuhan pasti tolong kita. Itu adalah iman yang konyol.
Di sini ada beberapa iman yang tidak perlu kita harus lakukan. Iman seperti iman yang konyol. Iman konyol. Iman konyol seperti tadi saya katakan tadi. Sudah tahu bahwa lubang, sudah tahu bahwa jurang, tapi mau lompat, mau masuk, mau terjun saja ke dalamnya. Karena dia iman, berarti dia tidak akan jatuh. Mungkin dia turun dari sana kayak dengan apa? Pakai apa, parasut? Tahu parasut toh? Pelan-pelan turun sampai di bawah. Coba saja kalau jurang yang dalam, bilang ya nanti saya lewat saja. Atau air yang dalam seperti laut sana yang tidak tahu berenang, yang biasanya kalau masuk di laut itu batu, ya, atau apa, timah. Iya, bilang, oh tidak, saya percaya bahwa saya tidak akan tenggelam. Bohong, lu masuk setelah ku minum air satu ember, perutnya penuh dengan air. Dia katakan dia beriman, dia tidak tenggelam. Bohong, lu habis. Itu adalah iman konyol. Sudah tahu bahwa itu dalam, sudah tahu bahwa itu mematikan, tapi dia terus mau masuk, terus mau lawan arus itu. Maka apa yang terjadi? Celaka. Nyawa taruhan, otomatis itu. Jadi jangan iman konyol. Itu contoh, salah satu contoh. Masih banyak lagi contoh. Bilang begini, saya sekolah saya tidak perlu belajar, saya tidak perlu baca firman Tuhan. Sebentar, saya sudah tahu semuanya. Nah, saya sudah tahu pertanyaan apa, ditanya sudah. Tidak pernah belajar. Dia tahu bahwa Tuhan pasti kasih saya jawabannya. Itu iman konyol. Semuanya iman konyol. Kita harus butuhkan perjuangan, bekerja, melakukan sesuatu, cari jalan keluarnya. Saya mau pintar, saya harus bagaimana? Harus belajar. Saya mau tahu besok yang saya hadapi ujian, bagaimana? Saya harus persiapkan diri. Setiap pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru saya, itu penting. Jangan sampai katakan saya sudah tahu, tidak usah belajar, aman saja, besok jawabannya Tuhan kasih. Saya beriman, Tuhan pasti kasih. Bukan seperti itu. Orang beriman bukan seperti itu. Orang beriman bukan iman konyol. Orang beriman pakai hikmat. Orang beriman kalau tidak pakai hikmat, itu bukan orang beriman. Itu dikuasai kayak dagingannya dia, kemauannya dia. Itu. Jadi jangan main-main. Ya, iman konyol itu kita lihat di dalam Amsal Hezkiel. Ya, Hezkiel pasal 4 ayat 12. Ari bacakan. Iman konyol. Hezkiel pasal 4 ayat 12. Makanlah roti itu seperti roti jalai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, coba, itu konyol. Kenapa saya bisa konyol? Roti dibakar di atas tai. Itu konyol. Siapa yang mau makan? Ayo. Ini kalau kita baca dia punya ayat-ayatnya, itu jelas. Ayat demi ayatnya kita akan baca, kita akan tahu bahwa orang yang iman konyol, dia percaya bahwa kalau yang dia lakukan itu baik. Coba Amsal 3 ayat 16. Ayat Amsal 13 ayat 6. Ari, terus. Penglihatan mereka menipu dan tanungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menantikan firman itu digenapinya. Ulang. Amsal 13 ayat 6.
kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Jadi ini berbicara tentang pikiran. Nah, tentang pikiran. Jadi orang itu dia tidak pernah melakukan kebenaran, tetapi dia tahu bahwa dia pasti selamat. Ini orang hanya berpikir seperti itu. Artinya iman yang konyol. Yang kedua, iman ragu-ragu. Iya, iman ragu-ragu itu kita buka itu tentang siapa? Petrus. Matius 14 ayat 31 sampai 33. Iya. Matius pasal 14 ayat 31 sampai 33. Iya. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Iya. Jadi kenapa Yesus katakan ini? Kalau ayat selanjutnya katakan, kenapa kamu tidak percaya? Artinya orang yang ragu-ragu pada waktu itu apa yang terjadi? Dia mulai melangkah dengan iman, tetapi setelah itu mulai ada muncul pikiran yang dia melihat tentang sesuatu yang akan terjadi, sehingga dia mulai takut dan mulai tenggelam. Nah, ini dia iman ragu-ragu. Sehingga kalau kepada dasarnya kepada siapa? Yesus, berarti harus tetap Yesus. Kepada Kristus harus tetap Kristus. Jangan sampai mundur, pasti akan tenggelam. Kalau percaya Kristus dia tidak tenggelam. Dia sudah jalan toh, betul? Waktu ini sudah jalan. Dia tidak tenggelam karena apa? Dia percaya pada Kristus. Tapi setelah dia katakan, dia mulai berpikir, ini dalam sekali nih hijau. Ya, ini biru ini mah. Akhirnya apa? Tenggelam. Ketakutan, kebimbangan dan keraguan-raguan itu membuat orang tidak akan sampai pada tujuannya. Dia akan diluputkan lewat apa? Pikirannya dia, perasaannya dia, itu akan meluputkan dia dan dia tidak akan mencapai tujuannya. Itu orang iman ragu-ragu. Ya. Lalu yang ketiga, iman bukan karena melihat. Iman bukan karena melihat. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Iya, Elsa bacakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Iman bukan karena melihat. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Satu ayat saja. Ibu tidak panjang-panjang. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iya. Kita ini hidup karena percaya. Kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya kepada firman. Berarti apakah melihat Allah? Tidak. Tetapi kita percaya bahwa firman itu adalah Allah. Nah, kita yakin. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu menolong kita. Itu iman yang tidak melihat. Habis itu 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Iya, Nona bacakan. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Bacakan ayat ini. Supaya bisa tahu, supaya jangan ragu-ragu, beriman. Kalau kamu tidak melihat itu, kalau percaya berarti Tuhan salut dengan lu. Nah, begitu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna
seperti aku sendiri dikenal. Iya, ingat baik-baik. Jadi kita itu yakini saat kita melihat, saat kita tidak lihat di cermin, kita tahu kita punya wajah ini, kita sudah bayangkan bagaimana. Iya. Di saat kau berhadapan dengan mukamu, setelah kamu sudah lihat, sebentar kamu pergi, kamu tidak tahu kamu muka yang bagaimana lagi. Ah, itu seperti. Tapi kita percaya kita punya muka tetap tidak berubah. Itu. Sama seperti kita percaya kepada Kristus, sama seperti kita percaya kepada Allah. Ya, bahwa Dia satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Nah, itu jelas itu. Habis itu dalam Roma pasal 8 ayat 24. Iya, Roma pasal 8 ayat 24. Lihat baca. Roma 8 ayat 24. Sudah? Bacakan. 2, 3. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kita jangan sama seperti orang yang berpengharapan pada saat mereka melihat. Kita tidak boleh sama seperti mereka, tetapi kita harus percaya bahwa kita tidak melihat, tapi kita berpengharapan bahwa Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Begitu. Iman kita harus seperti itu. Jangan ragu. Iman harus dengan sepenuh hati. Iman harus dengan sungguh-sungguh. Lakukan apa? Firman Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iya, Rum baca Ibrani 10 ayat 38. Ini ayat-ayat yang sama. Rum baca Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepada. Yes. Ingat, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, jangan sekali-kali saudara mundur daripada Kristus. Kalau saat kau mundur dari Kristus, Tuhan tidak akan berkenan kepadamu. Artinya, kalau di saat kamu sudah percaya, tapi kamu berbalik dan kamu tinggalkan Tuhan, dan kamu melakukan hal-hal di luar daripada maunya Tuhan, maka apa yang terjadi? Kematian kekal. Dia akan menolak kita pada kelaknya nanti. Dan Dia tidak akan menghiraukan kita. Dia biarkan kita. Sebenarnya Dia datang sebagai pembela kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi karena kita sudah mengkhianati Dia, maka Dia tidak peduli dengan kita. Dia hanya katakan, hanyalah hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata itu kalau dikeluarkan, mau kemana? Selesai. Malaikat maut jemput. Yes. Jadi ingat, kalau kita lakukan segala sesuatu yang baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, berarti kita sudah menjadi penurut Kristus. Kita telah menjadi pelaku firman itu, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini jelas sekali. Untuk itu jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Yang kedua, ketaatan kita kepada perintah dan ajarannya. Oke. Kita buka dalam Roma 5 ayat 19. Iya. Roma 5 ayat 19. Ini dasar firman semua. Iya. Ari baca. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Iya, ingat, karena kita taat, kita akan menjadi berkat. Karena kita melakukan firman Allah, kita menjadi berkat bagi orang lain. Yesus, Dia taat kepada perintah Bapa, datang untuk menyelamatkan
kita semuanya orang yang berdosa ini. Yang sebenarnya kita mati, yang sebenarnya kita binasa, yang sebenarnya kita tidak layak, yang sebenarnya kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tetapi dia datang, orang yang taat kepada Bapa, dia akan menyelamatkan kita. Kita juga seperti itu. Kita orang yang taat, dengar-dengaran, kita orang yang melakukan setiap perintah dan ajaran yang telah disampaikan lewat firman-Nya. Maka kita sudah menjadi penyelamat bagi orang lain. Ini otomatis. Untuk itu jangan sia-siakan. Saya katakan jangan sia-siakan imanmu, tapi imanlah dengan sungguh-sungguh. Iya, Yohanes 14 ayat 23, Run baca. Yohanes 14 ayat 23. Sudah? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Iya, ingat, dia katakan, barang siapa yang melakukan atau mengasihi Tuhan, mengasihi Bapakku ini, dan dia menuruti setiap firman-Ku. Ingat, jadi Tuhan mau supaya kita harus taat kepada firman-Nya. Sehingga apa? Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Begitu pula juga Roma 13 ayat 1, itu juga katakan sedemikian, hampir sama ayat firman Tuhan. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah kesetiaan atau kepatuhan dan pengabdian. Itu kalau bahasa Ibrani ini adalah pistotita. Artinya kesetiaan atau kepatuhan atau juga pengabdian. Itu dia. Jadi kalau kita orang yang mau taat dan setia harus patuh, ya, harus mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Ya, maka apa? Tujuannya apa untuk kita bisa setia dengan Tuhan? Ya, yang pertama, kalau orang setia itu tujuannya untuk menciptakan perasaan aman pada orang lain. Betul? Kalau punya kekasih, kalau kamu setia dengan dia, atau kekasihmu setia, atau dia minta putus dengan lu, bagaimana rasanya? Atau kalau dia setia dengan lu, lalu bagaimana perasaan? Setia sekali. Dia ikutin apa yang kau mau. Toh? Bagaimana perasaan? Senang kan? Nah, itu artinya kesetiaan itu akan menyenangkan hati orang lain. Begitulah kita. Apabila kita setia dengan Tuhan, maka kita otomatis menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah otomatis. Nah, itu di dalam Amsal pasal 3 ayat 3. Iya, Kak Elsa baca. Ini ayat terakhir. Amsal 3 ayat 3. Sudah? Kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau karena itu pada layarmu, tuliskanlah itu pada loh-mu. Iya, itu menunjukkan tentang kepatuhan dan pengabdian dan kesetiaan. Oke? Jadi kita harus taat, setia, dan melakukan. Simpan di dalam pikiran kita, perasaan kita, hati kita, seluruhnya. Supaya apa? Memberikan kesenangan kepada Tuhan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan kita. Kita menyenangkan hati Bapa kita. Apabila kita terima firman itu dan lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Dan kita imani kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ingat, malam ini saya berbicara tentang
iman. Iman kita itu kita buktikan kepada perbuatan kita. Dan dasar iman kita adalah Kristus. Itu ingat baik-baik itu. Sehingga jangan pernah mundur. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Kalau kamu tinggalkan, seperti Roma tadi, binasa. Dia tidak akan mengenal kita. Dia tidak akan mengenal kita. Maka kesimpulannya ada dua penting. Tapi panjang dua kesimpulan ini. Yang pertama, iman Kristen menjadi hal yang harus dimiliki oleh umat Kristiani. Kristiani artinya, halo, hai, kita orang Kristen ditanya Kristiani, tahu kosong? Ya, iman Kristen menjadi hal yang harus dimiliki oleh umat Kristiani. Iman juga menjadi syarat untuk mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman, kehidupan rohani akan mati dan seseorang tidak dapat berkenan di hadapan Allah. Ingat, tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita tidak bisa diselamatkan. Untuk itu harus beriman kepada siapa? Kita orang Kristiani harus beriman kepada Kristus. Orang Kristiani itu artinya ya orang-orang pengikut Kristus secara pribadi. Oke? Orang-orang pengikut Kristus secara pribadi. Setiap pribadi kita masing-masing, setiap orang yang percaya, baik dia Protestan, baik dia Katolik, baik dia gereja-gereja karismatik, mereka adalah umat Kristiani. Ingat, jadi tidak ada perbedaan, kata firman Tuhan tadi. Tidak ada perbedaan orang percaya. Oh, bukan kau kulit hitam, oh kau kulit putih, mata cipit, mata lebar, hidung mancung seperti Mama Berdiam bilang, saya punya hidung tidak ada batangnya, dia punya ada batangnya. Begitu. Semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Kita beriman kepada Kristus. Otomatis untuk itu dasar iman kita itu adalah Kristus. Ya, kita orang Kristen atau orang Kristiani percaya iman firman Tuhan. Dia patuh dan taat kepada firman Tuhan. Namun dia hanya bergantung kepada Yesus Kristus. Itu iman. Iman, dasar iman kita. Semuanya harus terarah satu tujuan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi jangan beralih. Jangan beralih dari iman kita. Percaya kita kepada Kristus. Saya ajarkan malam ini anak-anakku yang terkasih. Ingat baik-baik. Satu kelak nanti ada ujian itu akan datang. Akan datang. Kalau kita tidak mendasarkan iman kita kepada Kristus, maka kita akan tinggalkan dia. Kita akan jadi pengkhianat bagi dia. Kita akan menjadi antikris bagi dia. Oke? Jangan main-main. Dasarkan pada Yesus Kristus. Imanmu kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Inilah firman Tuhan yang disampaikan bagi kita malam hari ini. Bila firman ini menjadi berkat bagi kita, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang malam hari ini kami telah dengar bersama. Ajarkan kami untuk kami telah mendasarkan iman kami sungguh-sungguh kepada kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendasarkan iman kami sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya kami terus hidup, kami terus mampu
menjalani hidup ini dengan penuh syukur kepadamu Tuhan. Untuk itu ajarlah kami terus, bawalah kami terus untuk meyakini, percaya kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa.